Oke, kita ketemu lagi di latihan eskrima. Untuk pelajaran kali ini saya akan menunjukkan bagaimana melakukan disarm. Disarm artinya kita merebut senjata lawan. Dalam eskrima itu ada banyak sekali teknik-teknik bagaimana kita merebut senjata lawan. Oke, saya kasih contoh beberapa disarm, bagaimana merebut senjata lawan. Ini misalnya ya, oke, satu, ya, ada lagi banyak, dua, lagi, tiga, oke, itu pukulan dari sana, misalnya ada pukulan dari sini pun tetap bisa disarm. Ya. Oke, bisa ada banyak sekali, tapi ada satu hal yang perlu kita perhatikan ketika Anda melakukan disarm, yaitu ini. Oke, ketika dia mukul, untuk disarm kita harus menangkap tangan lawan. Kalau ini kita langsung melakukan disarm, lawan pasti dia berontak. Kenapa? Karena ini ketangkap. Ketika begini kita akan susah melakukan disarm. Ya. Oke, misalnya kita fight, fight, oke. Nah, ini sebuah gerakan yang refleks. Kenapa? Dia merasa terancam. Senjata yang dia pegang tertangkap. Dia pasti berusaha bagaimana caranya supaya lepas. Ya. Ini masih bagus. Katakan seperti ini. Oke, dia cuma gini. Ingat, tangan ini dia masih hidup. Dia bisa mukul. Kaki bisa nendang. Jadi kalau ada segera begini, kemungkinan banyak terjadi. Tangan bisa, kaki bisa, bahkan headbutt juga bisa. Nah, bagaimana kita mensiasati ini? Mensiasati ini ialah bagaimana kita memecah perhatian dulu, istilahnya. Oke, jadi begitu. Oke, begitu ketangkep, Anda jangan buru-buru melakukan disarm, tapi alihkan dulu perhatian dia, yaitu dengan menyakiti dia dulu. Ketika Anda melakukan pukulan ini, konsentrasi dia sudah tidak di sini. Konsentrasi lawan ada di merasakan sakitnya pukulan. Oke, katakanlah dia mau mukul pakai tangan kiri, kita pukul. Dia mau dengkul, kita bisa ini. Prinsipnya ini jangan dilepas. Ketika dia sudah perhatian di sini sudah lemah, baru kita disarm. Oke? Itu salah satu kunci. Ya, itu yang penting. Soalnya begini, biasanya kalau kita tidak biasa melakukan disarm, ketika kita ini kita udah senang dulu. Nah, berhasil ya, padahal ini belum apa-apa, karena lawan masih bisa bereaksi banyak. Oke? Jadi begitu ketangkap, langkah pertama adalah sakitin dulu, baru ambil. Oke? Itu kunci yang kedua yang harus kita perhatikan adalah ketika sudah disarm. Ingat, disarm tidak membunuh lawan. Disarm hanya merebut senjata lawan. Merebut senjata lawan artinya apa? Dia masih hidup. Dia masih bisa mukul, dia masih bisa nendang, bahkan dia masih bisa meluk dan sebagainya. Jadi apa? Begitu sudah lepas, yang kita lakukan apa? Hajar dia sampai habis. Penyakit yang banyak terjadi adalah ketika sudah disarm, katakanlah ini sudah. Begitu di disarm, senang kita, yes, berhasil. Ingat, lawan belum, itu baru setengah jalan. Ya. Kita menang, kita sudah menang 1-0, tapi akibatnya apa? Kita jadi kalah lagi. Ya begitu, direbut, langsung kita hajar dia. Jangan kasih kesempatan sedikit pun. Oke, saya tunjukin lagi. Saya tunjukin pertama yang bagaimana melakukan disarm dulu. Ya, perhatikan ini satu teknik dulu. Kalau Anda belajar bisa, itu ada banyak sekali teknik. Ya, perhatikan. Ini harus tertangkap. Putar tangan dia.
dia betul-betul muntir seperti ini. Ini bahkan kadang-kadang kalau dia nggak kuat, ini kita ginikan aja dia udah lepas. Oke? Tapi kadang-kadang dia megangnya cukup kuat sehingga Anda ginikan dia masih bertahan. Caranya adalah dari sini kita dorong aja tangan. Yang penting kalau di sini masih separuh begini, ini masih belum bisa. Jadi harus sampai betul-betul dia muntir. Baru bisa kita dorong itu baru bisa lepas. Oke? Kalaupun toh dia sangat kuat sekali, begitu ditangkap, apa? Kita hantam pakai punyung. Ini dijamin dia pasti kesakitan. Mau Anda hantam dengan punyung itu di bawah sini, atau Anda hantam dengan ini juga bisa. Ya, itu teknik. Semua disam seperti itu. Jadi Anda harus awali dulu, begitu tertangkap, sakiti dulu dia, sesakit-sakitnya. Sampai dia kehilangan konsentrasi di tangan. Baru bisa. Setelah selesai, jangan lupa dia belum mati. Dia belum mati. Hajar terus.